Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah dan bawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau Yesus bersamaku. Shalom, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan. Kembali saya ucapkan selamat pagi dan kita kembali berjumpa dalam acara renungan harian di pagi hari ini saudara. Dan sebelum kita melakukan segala kegiatan kita, segala rutinitas kita, kita butuh akan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu hari ini mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat yang Tuhan berikan buat kita melalui renungan hari ini. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur bagaimana Tuhan memberkati kami luar biasa. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan. Kami bersyukur atas kesehatan yang Tuhan berikan buat kami. Kami bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan berikan buat kami. Kalau kami ada saat ini itu semua karena anugerah Tuhan. Dan hari ini kami kembali, kami akan menyiapkan hati kami untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Bapa, kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami, supaya apa yang kami dengar hari ini yaitu firman Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, Natal sudah tiba. Beberapa minggu ke depan kita menyambut hari Natal. Kita mengikuti acara malam Natal dan di hari Natal, saudara. Begitu sudah banyak persiapan yang sudah kita lakukan, bahkan sebulan sebelumnya, saudara. Kalau saudara jalan-jalan ke mall itu udah ada persiapan menyambut Natal.
dengan pohon Natal tinggi-tinggi Bapak Ibu. Kemudian kita kemana-mana sudah ada ucapan Merry Christmas. Nah saudara yang kasih Tuhan, bagaimana dengan pribadi? Banyak sudah persiapan. Semua serba baru, baju baru, tas baru, rambut model baru dan lain sebagainya. Memang itu tidak salah. Karena kita menyambut hari Natal dengan penuh sukacita. Namun hari ini saudara, ada hal yang terindah yang tidak boleh kita lupakan untuk menyambut hari Natal, yaitu kesiapan hati. Nah oleh karena itu saudara yang kasih Tuhan, kita akan membaca dalam Lukas pasal 2 ayat 8, firman Tuhan berkata, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Nah Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, para gembala yang sedang menjaga kawanan ternak di daerah Bethlehem. Saudara, di daerah Bethlehem adalah orang-orang yang terbelakang. Artinya mereka bukan orang yang hidupnya sebuah serba mentereng, semua serba eksklusif. Tapi mereka yang hidupnya sehari-hari itu menentang alam saudara. Kehidupan di alam terbuka dan mereka tinggal, saudara harus menghadapi situasi cuaca panas, kedinginan, salju dan lain sebagainya saudara. Nah Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, pada waktu malam apa yang terjadi? Nah ini mereka tidak lupakan, karena pada waktu malam itu malaikat Tuhan datang kepada mereka dan mereka itu tidak pernah lupakan kejadian itu, dan malaikat Tuhan ini menyampaikan berita pertama kepada para gembala. Nah Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, dari sekian banyak orang, kenapa para gembala yang dipilih Allah untuk mendengar berita Natal itu? Bukan karena Allah kesian kehidupan mereka, bukan karena Allah kesian mereka sangat miskin, tetapi mereka menerima pesan Natal karena mereka sadar mereka masih belum tidur saudara. Sehingga pada waktu berita Natal yang disampaikan malaikat Tuhan, mereka menerima. Dan ini alasannya saudara. Kalau seandainya mungkin kita tidur dan malaikat Tuhan datang, mungkin kita enggak dengar. Nah tetapi Tuhan pilih, Tuhan menyampaikan berita Natal kepada para gembala, karena para gembala saat itu sadar, dan kesadaran inilah yang mempunyai arti kesiapan hati. Nah Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, ketika para gembala melihat malaikat Tuhan datang di suasana saat itu sedang gelap gulita menjadi terang menderang, apa yang terjadi? Awalnya mereka takut saudara. Ya saudara bayangkan, mereka takut karena seumur hidup belum ada terang seterang itu saudara yang kasih Tuhan. Dan saya percaya saat itu belum ada namanya kembang api saudara. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, awalnya mereka takut, tetapi hanya mereka bersuka cita karena ada kesiapan hati. Nah oleh karena itu Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, di dalam kehidupan kita menyambut hari Natal ini sedang kasih Tuhan, perlu adanya kesiapan hati untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Kesiapan hati inilah yang akan mengubah segala-galanya. Kesiapan hati inilah yang menjadikan kita bisa melihat terang itu sudah datang. Kesiapan hati inilah yang kita bisa menerima kasih Tuhan itu datang menjumpai kita. Dan kesiapan hati inilah yang membuat kita berubah total. Nah Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, pagi hari ini satu hal yang saya inginkan melalui khotbah renungan hari ini saudara, adakah kesiapan hati kita untuk menerima Tuhan
sebagai juru selamat, untuk menerima kelahiran Tuhan Yesus. Kalau kita sadar saudara, kita terima itu saudara, kesiapan hati ini yang menjadikan kita menyambut hari Natal penuh dengan sukacita, penuh dengan kemenangan, penuh dengan sorak-sorai, dan akhirnya kesiapan hati ini yang membuat kita bisa melihat ada berkat-berkat Natal yang saudara terima dari Tuhan. Kiranya hari ini pesan firman Tuhan hari ini, mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut hari Natal. Tuhan berkati. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur hari ini Tuhan, untuk firman-Mu yang mengingatkan dalam kehidupan kami, bagaimana kami menyambut hari Natal. Harus ada kesiapan hati. Kesiapan hati inilah yang kami akan bisa melihat terang Natal ada dalam kehidupan kami. Kesiapan hati inilah yang kami akan menerima berkat-berkat Natal, damai Natal, kesukaan yang besar yang kami akan terima dalam kehidupan kami. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kesiapan hati inilah yang membuat hidup kami berubah total. Karena Yesus datang mengasihi kami, Yesus datang mengampuni kami. Terima kasih Bapa di surga, berkati setiap jemaat Tuhan, berkati gereja-gereja Tuhan, berkati seluruh hamba-hamba Tuhan, baik dari gereja Kristen Katolik, Kristen Protestan, Kristen Pentakosta, bahkan Kristen Injili. Kiranya seluruh dewan-dewan gereja mereka boleh mempersiapkan hari Natal, mempersiapkan berita-berita Natal, sehingga kami jemaat Tuhan akan diberkati Tuhan. Terutama kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, setiap pribadi lepas pribadi pada hari ini diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur sebagaimana para gembala yang keadaannya sangat minus dipakai Tuhan, diberitakan kabar kesukaan, demikian pula kami akan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat beraktivitas, tetap semangat di dalam Tuhan, jaga kesehatan, saudara yang dikasih Tuhan, dan kita yakin bahwa Tuhan sanggup memberkati kita. Sekarang arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata amin.